Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di dalam materi ini, materi lanjutan dari karbohidrat, yaitu adalah enzim. Dan jika kalian ingin tahu apa itu enzim, mari Ana jelaskan. Sebelum itu Ana ingin memperkenalkan diri kembali lagi. Ana Eris Surabdillah dari Universitas Sultan Ageng Di sini Ana ingin menjelaskan terkait enzim, di mana merupakan tugas biokimia dari dosen Ana. Di sini apa sih itu enzim? Enzim adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam tubuh. Jadi fungsi enzim itu adalah sebagai metabolisme, lalu juga sebagai pencernaan pada tubuh kita, dan bahkan enzim itu bisa sebagai pengurai. Hal yang mungkin kita dengar ketika kita SMA mengenai enzim. Enzim itu contohnya adalah enzim amilase, di mana enzim amilase ini biasanya itu kita temukan dalam mulut, air liur kita. Itu kan mengandung enzim di mana bisa mengoyakkan pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Dan ini juga termasuk enzim. Jadi bagi kalian yang belum tahu, mulut kita ini ada enzim, yaitu enzim amilase. Jadi gimana sih bang caranya menghasilkan enzim? Sebenarnya enzim itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi bukan dari luar, bukan dari apa, tapi dihasilkan dari dalam tubuh kita. Seperti enzim amilase, enzim lipase, sokrase, itu dihasilkan oleh tubuh dan bukan kita peroleh dari apa namanya? Kita peroleh dari luar tubuh kita, tapi dari dalam tubuh kita itu sendiri. Jadi untuk karakteristik enzim ini tuh sangat bervariasi, di mana enzim itu terdiri dari beberapa asam amino, bahkan bisa sampai 1000 jenis asam amino. Jadi namun memiliki fungsi yang berbeda dari asam amino. Dan juga enzim ini merupakan katalisator metabolisme tubuh. Dan juga enzim ini merupakan salah satu hal yang mungkin sangat berdampak bagi tubuh kita. Enzim ini tuh memiliki jaringan-jaringan yang terlalu rumit untuk bisa kita jelaskan. Namun sebagai fungsi tadi sebagai metabolisme terhadap tubuh kita itu sendiri. Jadi secara efisiennya enzim ini tuh sangat tidak mempengaruhi lemak dan juga protein, sehingga ada bagian-bagiannya. Di mulut itu hanya karbo, di lambung itu mungkin di lambung itu protein, dan sisanya itu dicerna oleh enzim-enzim lain biasanya. Jika kalian mempelajari itu, lalu apa sih bang yang harus kita lakukan untuk menjaga enzim ini? Ya dengan cara menjaga tubuh kita dan juga melakukan uh, pola sehat ya, pola sehat supaya kita itu terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi ketika orang sakit itu memiliki kecenderungan efektivitas enzim yang lambat dibandingkan orang yang sehat. Jadi ketika kita ingin makan, itu kan kita memiliki rasa hambar. Nah, di situ memiliki pengaruh juga terhadap enzim, di mana enzim itu sudah mulai lambat lah untuk mengurai karbo itu menjadi glukosa atau pati menjadi glukosa, sehingga kita harus menjaga kondisi tubuh kita supaya enzim kita itu tetap terjaga. Dan juga faktor usia, faktor usia itu tidak bisa kita pungkiri lagi, di mana faktor usia ini mungkin sangat mempengaruhi enzim lah. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya umur kita. Misalkan pada umur lansia ke atas itu memiliki produktivitas enzim yang rendah dibandingkan anak kecil. Anak kecil itu memiliki probabilitas atau efektivitas enzim yang lebih cepat, sangat cepat. Karena mereka ini memiliki enzim yang bagus dan masih muda juga ya kan. Sedangkan orang tua atau lansia itu memiliki efektivitas enzim yang sangat lambat. Bahkan bisa diibaratkan tuh benar-benar lambat sekali untuk mengkatalisator berbagai zat itu pada tubuh kita seperti glukosa itu akan lambat banget dicerna oleh enzim amilase. Lalu enzim ini juga sebenarnya sering banget
digunakan pada dunia sekarang, dimana banyak enzim itu yang bisa menghancurkan noda dan kotoran. Itu fun fact-nya ya guys ya. Jadi fun fact-nya itu enzim itu bisa digunakan sebagai deterjen. Banyak sekali industri-industri yang mulai mengembangkan enzim menjadi sebuah deterjen yang bisa mengoyak-ngoyak noda pada pakaian kita. Jika pakaian kotor, itu menggunakan enzim. Enzim yang bisa menghancurkan noda-noda itu sendiri. Contohnya, deterjen yang menggunakan ini adalah Rinso. Rinso itu menggunakan enzim ya, secara harfiahnya. Dari materi yang mungkin, dari materi yang Anda baca, bukan mungkin, tapi benar-benar pasti dari materi yang Anda baca, Rinso ini merupakan sebuah deterjen yang mengandung enzim juga untuk menghancurkan uh, noda-noda galak dalam baju. Jadi kalian harus pikirkan, kita terus menjaga kesehatan agar enzim kita terjaga dan juga katalisator kita itu cepat, jadi nggak lambat. Dimana kan enzim ini sebagai katalisator komponen utama, dimana terbentuk juga oleh protein. Jadi enzim ini termasuk protein ya guys ya. Jangan lupa enzim ini termasuk protein. Jadi jangan lupa menjaga kesehatan supaya enzim kita terjaga, dan juga pola hidup sehat, enzim kita terjaga. Dan itu saja yang bisa Anda jelaskan dan Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penambahan materi yang kalian ketahui mengenai pikiran kritis kalian, pertanyaan dari kalian, silakan komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Anda mohon maaf jika ada kelalaian dalam kesalahan menjelaskan materi ataupun yang lainnya. Terima kasih atas partisipasi dan audiensnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.